Sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, subhanallah, ya, alhamdulillah hari ini kita akan belajar tentang zikir pagi dan petang. Ya, dan sebelum kita belajar teksnya, maka perlu kita ketahui bahwasanya ternyata di dalam Islam, dalam agama kita, bagi kita seorang muslim, itu ternyata ada zikir yang Allah Subhanahu wa taala telah beritahukan kepada kita semuanya tentang keutamaan-keutamaan berzikir, baik itu zikir pagi ataupun petang. Dan subhanallah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, maka hendaklah kita sebagai seorang muslimah bersegera untuk menyambut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan di dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasabbihuhu bukratan wa asila. Kata Allah, dan bertasbihlah kepadanya, kepada Allah di waktu pagi dan sore. Ada penyebutan kata bakrah. Bakrah itu adalah kata pagi, ada penyebutan kata wa asila dan sore hari. Berarti ya, ketika disebutkan dua waktu pagi, maka ini adalah waktu yang memang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari kita semuanya agar kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasbir inna wa'dallahi haq wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil ashiyyi wal ibkar. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bersabarlah kamu karena sesungguhnya janji Allah itu benar. Allah tidak akan melupakan janjinya. Allah tidak menepati janjinya, pasti Allah akan menepati janjinya. Dan mohonlah ampunan untuk dosamu serta bertasbihlah seraya memuji nama Rabbmu pada waktu sore dan pagi. Lihat di sini ada kata al-ashi wal ibkar, dan para ulama mengatakan al-ashi itu maknaha artinya adalah sore, ibkar itu adalah pagi. Kemudian di kesempatan lain Allah Subhanahu wa taala juga banyak ayatnya. Di antaranya yang kita bisa buka di surat Qaf, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Lihat, kalau kita lihat ayat ini, kata Allah Subhanahu wa taala, kita itu diminta untuk bersabar. Bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan. Maksudnya adalah ketika orang-orang kafir Quraisy ya mengatakan sesuatu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata-kata yang tidak mengenakan, maka bersabar. Dan ini juga menunjukkan, ayat ini ditunjukkan untuk kita semuanya, ketika kita mengalami sebuah ujian maka kita bersabar. Wasabbih bihamdi rabbika, dan Allah memberitahukan kita, menyuruh kita untuk bertasbih. Kapan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bertasbih? Qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Sebelum terbit matahari dan sebelum terbenam matahari. Subhanallah. Ini menandakan ketika kita tahu ya ada dalil atau ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan zikir pagi dan petang, maka kita ketahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semuanya untuk berzikir di waktu pagi dan petang. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan ya, di antara keutamaannya, kata beliau, subhanallah, kita akan semangat, motivasi untuk kita agar kita lebih bersemangat lagi zikir pagi dan petang setelah mendengar hadis ini. Apa kata Rasulullah SAW? Kata beliau, la an aq'uda ma'a qaumin, aku duduk bersama suatu kaum, yazkurunallaha ta'ala, untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jal, min salatil ghada, sejak salat subuh, hatta tatlu'a syams, sampai matahari terbit. Berarti dia habis subuh ya zikir ba'da salah, zikir habis salah, kemudian dilanjut zikir pagi,
ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'atan min waladi Ismail. Kata Rasulullah SAW, aku duduk bersama suatu kaum zikir ya setelah sholat subuh sampai terbit matahari, itu lebih aku sukai daripada membebaskan 4 orang budak keturunan Nabi Ismail. Wala an aq'uda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil asri ila an taghruba asy-syams ahabbu ilayya min an a'tiqa arba'ah. Kata Rasulullah SAW, dan begitu pula aku lebih mencintai untuk duduk bersama kaumku berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari sejak ya setelah sholat asar sampai matahari tenggelam, itu lebih aku sukai daripada membebaskan 4 orang budak. Subhanallah. Lihat teman-teman, yang namanya membebaskan budak itu perkara yang berat ya. Jadi satu budak itu ada harganya, dan harganya tuh enggak kaleng-kalengan. Harganya tuh mahal ya. Bayangkan Rasulullah SAW lebih mencintai untuk kita zikir pagi dan petang daripada kita membebaskan 4 orang budak. Artinya berarti keutamaan ini bisa diraih oleh siapapun. Bukan hanya oleh orang-orang kaya yang bisa membebaskan budak, oleh siapapun lebih dicintai zikir pagi dan petang ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogianya, seharusnya kita lebih bersemangat lagi untuk istiqomah dalam zikir pagi dan petang. Subhanallah. Ya, karena keutamaan-keutamaan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula ketika kita tahu Al-Imam Ibnul Qayyim ya, beliau pernah mengatakan di antaranya kata beliau, azkarus sabah wal masa bimusabatid dar kullama zadat samakata lam yata'athar sahibah. Kata Imam Ibnul Qayyim ya, yang beliau katakan dalam kitab beliau, kata beliau di antara keutamaan ya, orang-orang membaca dzikir pagi dan petang itu seperti memakai baju besi. Semakin bertambah ketebalan baju besi, maka pemiliknya semakin tidak terkenai oleh bahaya. Maksudnya oleh bahaya itu kan kalau biasanya kalau orang pakai baju besi ya, teman-teman ya. Semakin tebal baju besi itu, ketika ada orang memanah dirinya, maka panah itu akan mental kembali. Ya, paling mengenai baju besinya saja kemudian mental kembali. Nah, ini perumpamaan ini dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim ya. Jadi orang yang senantiasa zikir pagi dan petang seperti dia memakai baju besi. Jadi kalau misalnya ada bahaya yang datang misalnya dari syaitan, maka bahaya tersebut mental kembali ya, tidak mengenainya. Bahkan kata Ibnul Qayyim, kekuatan baju besi itu bisa sampai memantulkan kembali anak panah sehingga berbalik mengenai pemanahnya sendiri. Subhanallah. Ini luar biasa. Kita tidak bisa terlepas ya di dunia ini dari yang namanya bahaya. Bahaya mengintai di mana-mana. Syaitanir rajim ya, senantiasa ketika ada seseorang keluar dari rumahnya senantiasa ikut ya. Dan bahaya dari yang namanya ain ya, pandangan mata, itu juga ada di mana-mana. Dari orang-orang yang hasud, orang-orang yang hasad juga ada di mana-mana. Maka ketika kita zikir pagi dan petang itu sesungguhnya itu sebagai tameng ya, tameng seperti kita memakai baju besi ya, Masya Allah. Begitu pula yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kata beliau, kenakanlah pakaian dzikir ini agar menjadikan kalian atau agar menjaga kalian dari kejelekan-kejelekan manusia dan jin. Selimutilah ruh-ruh kalian dengan istighfar supaya menghapus dosa-dosa siang dan malam. Dan kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir, apabila ada sesuatu yang kalian benci menimpa kalian, maka kalian akan ridha dan kalian yakin bahwa itu merupakan kebaikan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dan kita diminta untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, di antara keutamaan zikir pagi dan petang yang dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir ini akan menjadikan seseorang itu ridha dengan semua yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Dan kita tidak ada yang tahu ya teman-teman, bisa jadi sesuatu yang mungkin secara zahirnya kita benci ternyata itu adalah sesuatu yang baik ya. Ada hikmahnya, dan sesuatu yang mungkin kita lihat zahirnya itu menyenangkan ternyata di situ ada sesuatu yang tidak Allah ridhai. Ya, maka di antara keutamaan zikir pagi dan petang adalah agar kita semuanya
bisa menerima ridho dengan semua takdir yang Allah Subhanahu wa taala telah gariskan. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan waktu untuk zikir pagi dan petang? Nah, ini juga banyak tanya ya. Pertanyaan masuk itu diantaranya kapan waktu terbaik untuk zikir pagi dan petang? Nah, waktu terbaik untuk zikir pagi dan petang ini teman-teman, maka setelah teman-teman sholat subuh kalau untuk zikir paginya, ketika ini kan masalahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah zaman ya, ada rentang waktu antara sholat subuh sampai terbit matahari. Berarti waktu yang Allah Subhanahu wa taala inginkan untuk kita semuanya ketika berzikir kepada Allah yaitu antara setelah sholat subuh, kemudian zikir ba'da salat, zikir habis salat dulu, jangan terburu-buru zikir pagi, baru setelah itu dilanjut dengan zikir pagi sampai sebelum matahari terbit. Begitu pula untuk zikir sore. Zikir sore itu waktunya setelah masuk sholat asar, kemudian kita zikir setelah sholat, baru kemudian kita zikir sore. Dan sampai kapan? Sampai sebelum matahari tenggelam. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Al-Wabilus Shayyib. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, seseorang kalau sudah membiasakan dirinya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk zikir pagi dan petang, maka kalau tidak zikir pagi dan petang itu ada yang kurang. Subhanallah, maka biasakan, paksa. Yang namanya ibadah itu dipaksa. Pertama-tamanya dipaksa. Nanti mungkin pertama-tama berat ya, berat. Kalau sudah menjadi rutinitas, ya insya Allah akan lebih ringan lagi. Berat kalau memang belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa, maka insya Allah akan menjadi ringan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa berzikir pagi dan petang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Baik, kita masuk dalam teksnya ya, silakan ada di screen. Adzkarus shabahi wal masa. Adzkar itu jamak dari zikir, yaitu zikir-zikir pagi dan petang ya. Dan Syekh menyebutkan terlebih dahulu tentang pujian-pujian kepada Allah. Alhamdulillahi wahdah, pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, dan salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan tidak ada nabi setelahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita berlindung dulu kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, karena yang namanya syaitan, kita mau zikir saja itu sudah mulai ganggu. Ya, biasanya nih yang terberat dari orang-orang yang zikir pagi itu biasanya kadang ada rasa kantuk yang berat, ya ada rasa kantuk yang berat, maka minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memulai a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Saya janji untuk membahas sedikit demi sedikit ya tentang ayat kursi. Ketika dikir-dikir yang sebelumnya saya bilang insya Allah nanti kita akan bahas tentang ayat kursi, dan ayat kursi ini yang meriwayatkan hadis ini adalah Ubay bin Ka'ab. Ketika beliau meriwayatkan ini, beliau mengatakan Rasulullah SAW menyuruh untuk zikir pagi, diantaranya adalah membaca ayatul kursi. Ya, ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, zat yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha benar ya, al hayyul qayyum, zat yang maha hidup, al qayyum, dan zat yang maha kekal. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya ilah yang berhak kita ibadahi, yang maha hidup dan maha kekal, terus menerus mengurus makhluknya. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Lihat, Allah Rabb kita itu tidak mengantuk dan juga tidak tidur, senantiasa hidup dan mengurus kita sebagai hamba-hambanya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dan kita tahu semua yang berada di langit, semua yang berada di bumi, ini kepunyaannya Allah Subhanahu wa taala. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa biiznih.
Dan tidak ada yang bisa memberikan syafaat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala tanpa izin dari Allah Azza wa Jal. Karena yang namanya syarat syafaat itu, nanti kalau teman-teman belajar di akidah ada syarat-syarat syafaat, di antaranya syarat syafaat itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, itu mengetahui apa-apa yang ada di hadapan kita dan apa-apa yang ada di belakang kita ya. Ilmunya Allah itu sangat luas, maka Allah mengetahui apa yang ada di depan kita dan apa yang ada di belakang kita. Wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan Allah Subhanahu wa taala wala yuhitunya dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala, dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka subhanallah Allah menghendaki apa-apa yang Allah inginkan ya dengan ilmunya atau dengan pengetahuannya Allah Subhanahu wa taala. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Dan kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Sungguh Allah itu maha tinggi, zat al-ali al-'azim, zat yang maha agung. Subhanallah teman-teman. Kalau kita lihat ya, banyak sekali faidah-faidah dari membaca ayatul kursi. Nanti teman-teman bisa cari sendiri kitab-kitab tentang faidah dari membaca ayatul kursi ya. Di antaranya, barang siapa ya ketika tidur dia membaca ayat kursi, maka akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Dan subhanallah, kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca ayatul kursi, kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, dan ini yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah kita membaca ayat kursi ya, kemudian setelahnya kita baca ayat surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahus samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini 3 kali baca ya. Nanti teman-teman tafsirnya bisa lihat di buku-buku tafsir karena tidak cukup waktunya kalau dibahas di sini ya. Kemudian setelah itu baca surah Al-Falaq 3 kali. Surah Al-Falaq itu bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqadi wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah teman-teman, kalau kita lihat ya secara global saja, makna dari Al-Falaq ini kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan seluruh makhluk Allah, dari kejahatan orang-orang yang hasad, dari kejahatan malam yang gelap gulita, dari kejahatan tukang sihir. Karena banyak di zaman sekarang itu penyakit-penyakit yang secara medis tidak diketahui, maksudnya sudah diperiksa secara medis itu tidak ada apa-apa, tapi ternyata di balik itu semuanya dia terkena sebuah penyakit, baik itu dari ain ataupun dari sihir. Dan banyak zaman sekarang, berapa kali ada yang chat ya, kasus di mana kasusnya itu sudah dibawa ke rumah sakit katanya ya penyakitnya, tapi kata dokter tidak ada apa-apanya. Kemarin baru ada ibu yang curhat ya, bilang ke saya itu jadi putrinya itu tiba-tiba tidak ada penyakit, awalnya tidak ada apa-apa, sehat walafiat, tiba-tiba buta. Terus dibawa ke dokter mata, kata di sana tidak ada apa-apa. Ketika di ruqyah itu dia bilang panas-panas dia, terus seperti ada gangguan dari jin ya. Maka penting bagi kita semuanya teman-teman untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan membaca suratul Falaq. Ya, kemudian setelahnya dilanjut dengan membaca surah An-Nas ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nasi malikin nasi ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Ini salasa marrat itu 3 kali ya, 3 kali. Jadi tidak mencukupkan 1 kali tapi 3 kali. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang mengucapkan sebanyak 3 kali, disebutkan bahwasanya barang siapa yang membaca Al-Ikhlas ya, Al-Falaq dan An-Nas 3 kali pada waktu pagi dan sore hari, maka akan dicukupkan oleh Allah dari segala sesuatu. Subhanallah. Hari ini kita banyak yang merasa kecewa karena kita bergantung kepada manusia.
Tapi ketika kita berusaha mencukupkan diri kita dengan bergantung kepada Allah Azza wa Jal, maka tidak ada kekecewaan yang kita dapatkan. Maka marilah kita berdoa, marilah kita perbanyak ya, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, maka Allah akan berikan kecukupan dari segala apa yang kita butuhkan. Subhanallah. Ini solusi dari masalah-masalah yang ada di zaman sekarang ya. Masalah apapun itu, di antara solusinya adalah kita baca surah Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali di waktu pagi dan petang. Baik, kemudian lanjut di zikir ya. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Kita pelan-pelan ya teman-teman biar kita bisa mentadabburi makna zikir sedikit demi sedikit. Asbahna. Ketika kita membaca asbahna, kita katakan bahwasanya kita itu sudah memasuki waktu pagi. Wa asbahal mulku lillah. Kita katakan, wahai Rabbku, kan kita zikir itu lagi berbincang dengan Allah. Wahai Rabbku, kami memasuki waktu pagi dengan segala kerajaan yang hanya dimiliki oleh Engkau. Walhamdulillah. Hamba memuji Engkau, wahai Rabbku. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi secara benar, melainkan hanya Engkau. Satu-satunya ilah yang berhak hamba ibadahi. Lahul mulku wa lahul hamdu. Ya, lahul mulku wa lahul hamdu. Kita katakan kepada Allah, baginya Allah Subhanahu wa taala, bagi Allah Subhanahu wa taala segala kerajaan dan segala walahul hamdu dan segala pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan juga ya Allah Subhanahu wa taala yang zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Teman-teman, ketika baca asbahna itu ya, kita tuh merasakan ya, mentadabburi bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Tidak ada yang berhak mendapatkan pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu Allah Subhanahu wa taala yang merajai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Itu yang harus kita tekankan ya. Kemudian baru setelahnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Apa doanya? Rabbi as'aluka, wahai Allah, wahai Rabbku, aku memohon kepadamu. Apa yang kita pinta? Khaira ma fi hadzal yaumi wa khaira ma ba'da. Aku memohon, wahai Rabbku, kebaikan pada hari ini dan kebaikan pada hari berikutnya. Lihat, kita minta sekaligus hari ini untuk kita diberikan kebaikan dan hari besoknya agar kita diberikan kebaikan. Tidak ada teman-teman di antara kita, saya yakin di antara jamaah semuanya tidak ada yang tidak ingin diberikan kebaikan oleh Allah. Karena kalau pintu-pintu kebaikan sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pintu-pintu kebaikan yang lainnya akan lebih mudah ya untuk kita dapatkan. Jadi subhanallah, ternyata sebuah pintu kebaikan, sebuah pintu amal soleh, kalau kita sudah mengerjakan satu saja, maka amal soleh yang lainnya itu menunggu untuk dipanggilnya. Coba saja teman-teman kalau pagi hari sudah memulai dengan zikir pagi, rasanya tuh hari itu menjadi hari yang produktif ya, yang banyak yang kita melakukan amal soleh ya. Kita minta doa. Wa'udzu bika min syarri ma fi hadzal yaumi wa syarri ma ba'da. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan pada hari ini dan keburukan pada hari berikutnya. Jadi kita minta kepada Allah sekaligus yang memohon segala hal dari keburukan, dari kejahatan yang akan menimpa kita baik di pagi atau di pagi ini atau di hari ini dan hari berikutnya. Nah, ini doa yang pertama, kita mohon perlindungan dari kejahatan dan kita mohon kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya ada doa juga, Rabbi a'udzubika minal kasal. Lihat teman-teman, kita minta nih kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari yang namanya malas, dari yang namanya tidak mau bergerak, tidak mau beraktivitas, maunya leyeh-leyeh. Ini kan subhanallah, kalau kita katakan ya, di dunia ini kita cuma sebentar. Kalau kita kerjaannya malas-malas, hanya makan, minum ya, ke kamar tidur, nanti bagaimana dengan tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari namanya rasa al-kasal, malas. Karena orang kalau sudah malas, berarti mereka itu biasanya orang-orang yang malas itu berarti sudah malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zaman sekarang itu banyak teman-teman, kita mendapati dari pagi 2 jam, 3 jam, 4 jam kerjaannya apa? Kerjaannya tiduran, pegang HP,
berselancar dari satu media ke media lainnya, ya subhanallah. Tidak ada rasa an-nasyid, tidak ada rasa nasyid atau tidak ada rasa rajin, ya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari yang namanya rasa malas. Wasu'il kibar. Su'il kibar ini juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan masa tua yang indah, ya subhanallah. Jadi kita berlindung kepada Allah dari masa tua yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, ya. Karena pastinya yang namanya usia, kalau sudah lansia, sudah menginjak usia tua itu, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan dia dapatkan kebahagiaan, kemungkinan dia mendapatkan suatu hal yang buruk. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari sesuatu yang buruk, ya, di masa tua kita, ya. Agar kita dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala di masa tua kita. Kemudian setelahnya kita memohon kepada Allah, Rabbi a'udzubika min adzabin finnar. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala berlindung dari siksa api neraka. Dan kita minta kepada Allah Azza wa Jalla wa adzabin fil qabr. Dan kita minta kepada Allah untuk berlindung dari yang namanya siksa kubur. Subhanallah. Jadi dalam satu baris ini teman-teman ada beberapa doa, ya. Pertama tadi meminta kebaikan dan berlindung dari keburukan. Kemudian memohon kepada Allah berlindung dari rasa malas, dari jeleknya masa tua. Kemudian yang ketiga, kita berlindung dari panasnya api neraka dan azab kubur. Termasuk di antara ini tadi yang saya sebutkan itu wasu'il kibar. Yang dimaksud su'il kibar di sini adalah dampak setelah umur semakin tua. Itu biasanya kan akal sudah mulai tidak berfungsi dengan baik, ya, pikun. Biasanya kalau orang-orang sepuh seperti itu kan pendengaran, penglihatan sudah semakin kurang fungsinya. Nah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar disehatkan terus, ya. Dalam rangka apa kita disehatkan di masa tua kita? Dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyiapkan bekal, ya, menghadapi husnul khotimah, karena momen kematian itu adalah momen yang sangat-sangat berat, ya. Sebentar waktunya tapi persiapannya sepanjang kita hidup, ya. Maka di antara kesiapan untuk menyiapkan husnul khotimah, kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita usia yang panjang, maka di antaranya kita mohon kepada Allah dari jeleknya masa tua kita. Baik. Kemudian di sini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semuanya dengan doa Allahumma bika asbahna. Kita memohon kepada Allah, ya Allah, ya, dengan nikmat-Mu kita memasuki waktu pagi, ya. Karena tidak ada satupun teman-teman yang bisa memasuki waktu pagi kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sering mengatakan, subhanallah, ketika kita dibangunkan kembali, ketika kita memasuki waktu pagi, katakan dalam diri kita ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri untuk bisa beribadah kepada Allah, ya, dimulai tadi dengan rutinitas ibadah kita bisa dengan zikir pagi. Jadi kita katakan bahwasanya tidaklah kita menjumpai pagi kecuali ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bika amsayna, dan juga tidaklah kita memasuki waktu sore kecuali dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa bika nahya wa bika namut, dan juga kita memasuki kehidupan atau kita merasakan nikmat hidup, dihidupkannya kembali, ya. Karena kita semuanya ketika tidur, ya, kita diwafatkan sejenak, kemudian kita dibangkitkan kembali, kita dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita untuk menyongsong kehidupan ini, dan masih ada kesempatan untuk kita bisa berbekal, ya, untuk kita bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita bisa memperbaiki diri kita, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah nikmat yang sangat luar biasa. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala sudah wafatkan, dan ada kasus di mana orang tidur kemudian tidak dibangunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang yang sudah menjadi mayit, orang-orang yang sudah tidak lagi diberikan kehidupan, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kehidupan barang semenit, barang sedetik, ya, untuk beristighfar, untuk bersedekah, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tidak lagi mengizinkan. Maka kita jangan sampai termasuk orang-orang yang menyesal, ya, ketika sudah tidak dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bika namut, dan kita semuanya yang hidup itu pasti akan menemui kematian, dan kematian juga adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata ketika Allah mewafatkan kita, itu kita telah dibebaskan dari yang namanya hiruk pikuk dunia, dari yang namanya keletihan dunia. Jadi orang-orang solih yang Allah berikan husnul khatimah di kehidupan akhirnya,
itu adalah sebuah nikmat dari Allah untuk beristirahat dari yang namanya fitnah-fitnah dunia, ya, dari yang namanya hiruk-pikuk dunia. Subhanallah. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah wahai Rabbku tempat kita semua kembali, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kenikmatan untuk bisa mendapatkan husnul khatimah. Ini al-masir kalau teman-teman baca dzikir sore. Kalau teman-teman baca dzikir pagi, wa ilaikan nusyur. Wa ilaikan nusyur, ini adalah kita kembali tempatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di sini ada Sayyidul Istighfar, ya, Sayyidul Istighfar namanya dinamakan dengan Sayyidul Istighfar. Dan kita bisa baca, ya, Sayyidul Istighfar ini baik ketika pagi hari dan ketika petang hari, karena ternyata itu punya keutamaan, ya. Punya keutamaan sendiri. Barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar, ya, kemudian dia meninggal dunia, misalnya dia baca sore hari, kemudian meninggal dunia pada malam itu, maka dia akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika hamba-hamba Allah membaca Sayyidul Istighfar di pagi hari. Kemudian setelah pagi itu Allah wafatkan, ya, Allah wafatkan, maka dia bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi ingat beberapa bulan yang lalu, ya, ada kawan tuh di Yogyakarta bercerita tentang wafatnya ayah beliau yang sudah sepuh, dan beliau tuh bercerita ke saya, katanya Simbah ini subhanallah setiap pagi tuh salat, kemudian sambil menunggu syuruk dzikir pagi, dan Allah wafatkan Simbah ini, ayahnya kawan saya itu, ketika selesai dzikir pagi, ya, Masya Allah. Karena kita tahu, ya teman-teman, kita itu akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebiasaan kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan ketika kita istiqomah dalam dzikir pagi, maka Allah wafatkan kita dalam keadaan kita selesai dari membaca dzikir pagi. Karena barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar tadi, ya, maka Allah akan berikan bonus untuk bisa memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa lafadznya Sayyidul Istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya, di Allahumma anta rabbi. Ini kita berikrar, ya, anta rabbi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah, tidak ada ilah yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah Subhanahu wa taala. Khalaqtani wa ana 'abduk. Khalaqtani wa ana 'abduk. Ini adalah kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakanku, dan aku sesungguhnya adalah hambamu. Ini ikrar kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semuanya adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, pengakuan ini teman-teman adalah pengakuan seorang hamba dengan benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita akui Allah zat yang maha menciptakan, Allah zat yang telah menjadikan kita hambanya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. Wa ana ala ahdika. Nah, ini semuanya teman-teman, ketika kita membaca wa ana ala ahdika, kita semuanya itu berada dalam perjanjian, ya, antara aku dan Allah, ya. Dulu ketika kita berada di rahimnya ibu kita, ada perjanjiannya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan alastu bi rabbikum, apakah aku adalah Rabbmu? Kita semuanya mengatakan bala, benar wahai Rabbku, engkau adalah Rabbku, ya. Dan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ketika kita sudah ada perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan tepati, ya, janjiku semampuku, ya. Dan subhanallah, Allah Azza wa Jalla itu tidak akan pernah memberatkan hambanya kecuali dengan kemampuannya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Kita memohon kepada Allah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa yang telah aku perbuat. Subhanallah, yang namanya manusia itu teman-teman, sesuatu yang telah kita perbuat di antara
yang kita perbuat adalah dosa, ya, dosa, maksiat, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berlindung dari kejahatan-kejahatan yang ada dari dalam diri kita. Karena yang namanya nafsu, ya, la ammaratum bisu, ya, senantiasa memerintahkan kepada kita untuk berbuat keburukan. Hanya nafsu-nafsu yang Allah berikan rahmatnya, yang akhirnya ia bisa menjalankan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku mengakui kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku. Ini juga pertanda diri ini menjadi, atau kita ketika mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya, ini kita mengatakan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan ini, dengan mengikrarkan bahwasanya semua nikmat ini datangnya dari Allah. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, yang namanya orang bersyukur itu harus menemui 3 rukun. Dan di antara rukun yang harus ditempuh adalah mengikrarkan bahwasanya semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenikmatan yang kita dapatkan ini sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bidzambika wa abu'u bidzambi faghfirli. Dan kita mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita itu adalah orang-orang yang senantiasa setiap hari melakukan dosa, ya, menambah dosa-dosa kita, maka kita memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ini pertanda orang-orang yang membaca ini adalah orang-orang yang bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, wahai sahabatku, kalau dosa-dosa kita itu tidak kita taubati, kalau dosa-dosa kita tidak minta ampunan kepada Allah, maka dosa-dosa itu akan memberikan efek samping. Minimal efek samping dosa yang kita lakukan setiap hari itu minimal membuat jiwa ini tidak akan pernah tenang, resah, gonjang-ganjing, kemerungsung. Itu juga diantara efek dari seseorang telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima semua amal ibadah kita. Amin. Allahumma amin.